Oke, nah, apa kabar teman-teman? Melalui video ini, kita akan secara bertahap membahas satu persatu bagaimana cara mengerjakan setiap bab di dalam skripsi. Jadi, bagi teman-teman yang sekarang lagi mengerjakan skripsi atau mungkin sudah dapat agian proposal, mungkin ada yang masih bingung gimana sih menulis latar belakang gitu ya, bagaimana menulis rumusan masalah atau juga bagaimana cara mencari kajian pustaka yang baik gitu ya. Maka secara bertahap kita akan bahas satu persatu melalui video ini. Oke teman-teman, kita lanjutkan dengan penulisan penelitian terdahulu pada bab 2 kajian pustaka. Nah, eh, pernah saya jelaskan di video yang lain ya, terkait perbedaan antara penelitian terdahulu yang ada di bab 1 pendahuluan dengan yang di bab 2 kajian pustaka. Keduanya bisa berasal dari rujukan-rujukan yang sama atau bisa juga dari rujukan yang berbeda. Yang jelas di bab 1 itu kajian penelitian terdahulunya disampaikan untuk mendasari argumen yang akan kita sampaikan pada paragraf terakhir, yaitu ketertarikan pada riset tersebut. Jadi di latar belakang kan setelah analisis berbagai macam permasalahan dan teori-teori terkait, Anda diminta untuk membuat statement terkait penelitian terdahulu gitu ya, yang sudah ada. Itu untuk menambah atau memperkuat argumen terakhir bahwa penelitian itu penting, itu di latar belakang. Sehingga penjelasannya nggak perlu terlalu detail gitu ya. Bisa jadi hanya ada beberapa penelitian yang benar-benar berkaitan gitu ya, dan tidak perlu pengkajian secara khusus. Namun di bab 2 atau di kajian pustaka ini diperlukan pengkajian khusus gitu ya, dalam bentuk gap analysis. Kalau deskripsi sih mungkin gap analysisnya nggak terlalu yang kompleks gitu ya, nggak sampai menggunakan prosedur SLR ya, atau apa, review ya, prosedur review gitu ya, systematic literature review gitu, tidak harus memang, tetapi setidaknya kita mengumpulkan beberapa pustaka penelitian terdahulu yang benar-benar relevan gitu ya, sebanyak mungkin. Karena kadang-kadang kita akan terhambat nantinya ketika kita ujian misalnya ditanya, loh penelitian ini kan banyak, ya penelitian ini sudah banyak dilakukan, penelitian ini sudah pernah diteliti oleh si A di kampus ini gitu ya. Nah bedanya apa? Nah itu kita harus benar-benar care pada penelitian kita sendiri. Jadi adanya gap analysis pada penelitian terdahulu yang ada di bab 2 itu menunjukkan seberapa care kita ya, seberapa kita sangat menyayangi penelitian ini gitu ya. Kalau kalian sayang sama penelitian ini, kalian pasti akan benar-benar mencari penelitian terdahulu yang berkaitan gitu ya. Karena jangan-jangan penelitianmu ini sudah ada gitu ya. Sehingga kalau sudah ada berarti bedanya apa gitu. Anda harus bisa mempertahankan kebaruannya gitu ya. Jadi nanti ini sekaligus gap analysis ini akan menjawab bagaimana state of the art, bagaimana novelty dari penelitian ini. Novelty itu kebaruan. Kalau state of the art itu bagaimana penelitian ini bermanfaat gitu ya. Salah satu manfaat itu kan adalah bagaimana kita memberikan pandangan baru dari penelitian-penelitian sebelumnya gitu loh. Nah, maka di bab 2 juga perlu dilakukan secara serius yang namanya gap analysis. Nah, kita berangkat gap analysis itu dari judul. Representasi konstruksi identitas maskulin toksik ya melalui pilihan kata makian dalam lirik lagu rapper X. Di sini ada beberapa kata kunci yakni konstruksi identitas maskulinitas toksik, pilihan kata atau diksi, dan lirik lagu. Kita susun di sini konstruksi identitas maskulinitas toksik, pilihan kata, lirik lagu. Ya. Construction of toxic masculinity identity of songs lyric diction atau diksi pada lirik lagu. Diksi kan juga pilihan kata sama. Secara teoritis pilihan kata itu disebutnya diksi, gitu ya. Ini versi bahasa Indonesianya dan ini versi bahasa Inggrisnya. Nah, dua kalimat ini ya, atau dua klausa ini bisa kita pakai untuk mencari di apa namanya di pencarian gitu ya. Ini yang bahasa Inggris dulu, yang bahasa Indonesia dulu ya. Oke, bahasa Indonesia sudah kita temukan. Nah, saya geser dulu. Saya di sini. Oke, biar nanti pilihannya di sebelah sana. Ini ada banyak ya. Coba kita buka. Satu, dua. Semoga bisa di-download semua. Kalau dari jurnal sih biasanya bisa di-download. Iya. Oh, ini film. Film masuk nggak? Nggak usah ya. Novel nggak usah. Semiotika Roland Barthes nggak perlu. Male gaze itu pandangan cowok gitu ya. Masih termasuk terkait maskulinitas ya. Nah, kita ambil. Male gaze terkait lagu ini ya, video klip ini kan juga lagu ya. Tapi ini apakah pilihan kata?
memilih bungkam dan seterusnya. Oh ini bukan pilihan kata, kita hapus, nah nggak relevan. Konstruksi identitas maskulin dalam dangdut akademi, skripsi, kalau sama-sama skripsi jangan dirujuk. Kalau penelitian terdahulu sama-sama skripsi, saya kurang serp untuk dirujuk ya, apalagi tidak full text seperti ini. Kalau saya sih enggan untuk merujuk ya. Kita lewati aja, masih banyak penelitian yang lain. Nah, konstruksi maskulinitas meskipun tidak toksik, setidaknya dia bahas maskulinitas. Oke, kita ambil. Kita download. Oke, sudah masuk. Maskulinitas yang terluka dalam lagu. Oke, kita download. Sudah, kita tutup. Wacana kritis konstruksi identitas perempuan. Perempuan tidak masuk. Berikutnya representasi gender dalam lagu The Man. Analisis wacana kritis The Man. Representasi gender lirik lagu The Man itu laki-laki, di dalamnya pasti ada maskulinitas. Oke, kita masukkan. Oke, kita tutup. Representasi maskulinitas lelaki. Oke, kita ambil. Kita masukkan. Tutup. Oke, cukup ya. Sekarang yang dari Google, kita lihat adakah yang berbeda hasilnya. Ternyata sama. Oke, jika ternyata sama berarti tidak kita cari lagi di Google. Berikutnya yang berbahasa Inggris. Oke, ada ProQuest. Kita buka aja dulu ya. Gender well-being bukan. Mungkin bisa kita sederhanakan lagi. Construction of, ini kita tutup. Toxic masculinity identity of song lyric. Oke, ternyata ada tambahan. Tapi kita lihat ya, itu penelitian atau buku. Kalau buku tidak kita masukkan nanti. Oh, female tidak boleh itu. Nanti kita hapus saja. Oke, banyak nih bahasa Inggris ya. Tapi kadang-kadang yang berbahasa asing itu sulit untuk di-download. Sayangnya seperti itu. Maka nanti kita pakai cara citasi aja, pakai cara link aja. Kita hapus. Bisa nggak ini di-download ya? Nah, ini kan nggak ada naskahnya. Oke, kita ambil aja. Masukkan judul. Dan linknya. Ya. Nah, nggak bisa di-download ini, tapi ini masuk gitu ya. Evolution of Masculinity and Narrative in Rap Music masuk. Pop Masculinities. Nah, ini mungkin nanti cocok dimasukkan ke kajian teori ya. Karena ini bukan riset terdahulu. Nah, ciri-ciri dari riset itu teman-teman, dia ada objek yang sedang dianalisis gitu ya. Bukan sekedar membahas secara teoritis gitu. Oke, tidak perlu kita masukkan. Tapi kalau untuk kajian pustaka kita masukkan. Harusnya tadi masuk di kajian pustaka. Masculinity in the song lyric of Imagine Dragon. Oke, kita ambil. Oh, masuk ya. Oke, sudah. Kita tutup. Ini studi ya, sex gender masculinities tidak masuk. Analysis of female masculinity. Female masculinity kan berarti maskulinitas perempuan ya, nggak masuk. Oke, berikutnya criticism and subversion of masculinity model in American rap music.
Kita cek dulu apakah cocok dengan preset kita. Red yang hip hop masuk ya. Kalau masuk kita download, simpan. Ini kenapa ya? HTML mode. Atau kita print aja. Oke, print creator. Kita masukkan ke download aja dah. Oke, masuk dia. ProQuest bisa di-download kah? Bentar, belum dilihat. Man in the Box, Expression of Masculinity and Mental Health in Grang. Oke, masuk. Vulgar Discourse, Heavy Metal. Ini tidak terlalu masuk. Ini Proud of You, Toxic Masculinity. Nah, ini masuk. Oh, sudah ada ya tadi ya. Kita batalkan. Wah, ini tidak bisa di-download. Judulnya Gender Wellbeing, nggak masuk sih. Attitudinal Meaning and Social Struggle in Heavy Metal Song Lyric, Corpus Based Analysis. Tidak terlalu cocok banget ya, udah kita hapus saja. Tesis, degree of master berarti dia tesis ya. Kalau tesis bisa kita ambil. Tapi di sini ada woman on of color, tidak masuk ya. Ini tadi sudah tidak masuk. Oke. Itu yang kita temukan dalam bahasa Inggris. Kita cek kita punya berapa. Yang ada di sini tadi kita pindahkan dalam satu wadah gitu ya, satu folder. Oh, ada yang terbuka. Oke, sorry. Oke, total ada 1, 2, 3, 9 ya. 9 penelitian terdahulu. Ini sudah cukup banget untuk takaran skripsi ya. Kita masukkan ke ChatGPT-nya. Oke, saya ingin membuat analisis penelitian terdahulu dari 9 penelitian ini. Sajikan dalam tabel. Suruh bikin tabel aja dulu. Enaknya kalau berbayar, ini bisa banyak PDF yang dimasukkan. Oke, selesai. Nah, lengkap ya, ada gap konseptual, gap teoritik, gap metodologis, gap korpus, gap analisis. Wah, lengkap banget nih. Bisa kita copy ya. Oke, masukkan ke sini. Oke. Jangan lupa di dalam proposal. Di dalam skripsi itu untuk ukuran tabel itu 10 ya. 10. Dan spasinya 1. Terus tidak ada garis yang vertikal, semuanya garis horizontal. Oke, ini bisa dikasih bayangan belakangnya, kemudian jangan lupa diulangi header. Kalau dia lintas halaman bisa diulangi header. Gitu. Nah, di sini Beyond Hegemony kita cek yang judulnya Beyond Hegemony itu yang mana? Oke, ini Beyond Hegemony. Oke, kita buka, ditulis oleh Joanna Antoniak. Kita bisa lengkapi sendiri. Ya.
Joanna Antonia, oh, pakai 2018 itu ya, kita bisa lengkapi sendiri ya. Oke ya, jadi informasi penulisnya gitu ya, kita lengkapi. Video musik Hasan DKK, Masculinity in the Song gitu ya. Dan seterusnya gitu ya, kita isi semua di sini, dilengkapi juga. Kalau lebih bagus lagi dipakai Zotero ya, biar lebih rapi nanti dan bisa langsung digitasi di bagian daftar pustaka. Nah, berikutnya di bawah tadi itu sudah ada penjelasan naratifnya gitu ya. Nah, tadi ini ya, oh iya, sintesis gap analysisnya itu kita tata ini. Gitu ya. Berdasarkan 9 penelitian terdahulu, terlihat bahwa kajian mengenai maskulinitas telah berkembang. Namun demikian, sebagian besar penelitian masih berfokus pada representasi visual, kategori karakter maskulin, struktur naratif atau analisis makna umum lirik. Sementara mekanisme linguistik yang bekerja pada level pilihan kata belum menjadi perhatian utama. Nah, ini barunya. Ternyata kebaruannya dari sisi diksi atau pilihan kata, khususnya pada sisi diksi makian. Jadi dikaitkan antara maskulinitas toksik dengan diksi makian. Ini kan nggak ada tadi. Di contoh-contoh tadi nggak ada. Coba untuk meyakinkan kita cek lagi. Diksi makian itu dalam bahasa Inggris apa ya? Cek terjemah. Diksi makian. Swear word. Oke. Ada nggak? Ada sih. Nah, ini di sini ada. Tapi tidak dalam bahasa Inggris ya. Tidak dalam lagu ya. Tidak dalam lagu. Ini ada nggak tadi ya? Kan N Roses tadi masuk nggak? Oh, ada nih. Belum ya, belum masuk ya. Nah, ini ternyata ada ya. Nah, bisa kita tambahkan itu loh teman-teman. Jadi eh, masukkan di itu. Coba kita cari ada lagi nggak? Music in the fight against toxic masculinity. Oh, this is from hip hop ya. Tapi ini di buku, bukan riset. Oke. Oh, woman. Blown in the Wine. Tidak jelas ya ini ya, dari mana ya. Oke, mungkin itu tambahannya. Ditambah 2 tadi ya, kita punya. Oh ya, ditambahin. Oke. Tambahkan 2 penelitian ini. Dari DF dan 1 dari link ini. Oke, biar dia lengkap lagi. Oke. Ulang keseluruhan. Coba tulis ulang aja ya. Oke, kita masukkan ke sini tadi. Kita hapus dulu aja semuanya. Kita ulangi dari awal.
Ini sintesisnya kita jadikan paragraf ya. Biarkan dulu yang bold ya. Berdasarkan 11 penelitian terdahulu, dapat diidentifikasi bahwa kajian mengenai maskulinitas dalam musik berkembang dalam 3 kecenderungan utama: visual, ideologi gender, konstruksi maskulinitas, negosiasi identitas, toxic masculinity dalam musik. Namun demikian, masih menunjukkan beberapa keterbatasan. Sebagian besar peneliti berfokus pada tema representasi, kategori maskulinitas visual atau narasi umum, sementara mekanisme linguistik tidak menjadi atau belum menjadi perhatian utama. Nah, itu kebaruan kita. Buat satu paragraf sebelum tabel. Jadi biar nggak langsung tabel gitu ya. Jadi deh. Ini yang dimaksud dengan gap analysis, teman-teman. Sudah jadi. Yang udah lengkap. Nanti dibaca-baca lagi ya. Karena ChatGPT juga tidak bisa 100% dipercaya. Mungkin judul-judul ini ada yang salah ketik, kemudian ini tadi nama sama tahunnya belum masuk gitu ya. Kemudian kritik terhadap hegemoni. Nah, ini perlu dicek lagi benar-benar apakah sudah sesuai dengan naskah yang sudah kita kirim. Tapi biasanya kalau ChatGPT-nya itu berbayar, kemudian bisa mengakses banyak data seperti ini tadi, ya agak benar sih. Jadi tingkat kepercayaannya mungkin kalau bisa saya sebutkan 80% lah bisa dipercaya gitu. Nah, sudah seperti itu teman-teman. Nanti untuk yang blok-blok itu bisa kita hapus tebal, tulisan tebal ini ya. Karena kan memang tidak perlu diberi catatan tebal gitu ya. Kecuali memang dari ChatGPT itu untuk membantu kita memahami lebih cepat gitu ya. Kata makian dalam lirik lagu X menempati posisi kebaruan pada 3 aspek. Yang pertama, objek linguistik berupa kata makian, objek formal berupa konstruksi identitas maskulin toksik, dan pendekatan sosiolinguistik yang membaca lirik sebagai praktik pembentukan identitas melalui bahasa. Ini loh kebaruan teman-teman ya. Ini yang namanya kebaruan. Jadi novelty statement, bisa disebut dengan novelty statement. Oke teman-teman, itu cara membuat tentang penelitian terdahulu sekaligus novelty statement-nya. Ya, gap analysis dan novelty statement-nya. Terima kasih sudah menyimak penjelasan dari saya.